Oh, itu yang bagus sekali. Ini ada nggak biar gitu ya? Baru tangan. Oh iya yang baru. Nah, ini sakit juga. Lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan nikmat yang sangat banyak sehingga kita sesama keluarga, sesama saudara bisa berkumpul di rumah Eyang dalam rangka silaturahmi kerohiman yang kita adakan secara periodik 2 bulan sekali. Nah, hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan di grup ya acaranya, molor 15 menit tadi nunggu Pak Ketut makan siang. Tadi jadwalnya 12.15 kita buka, sekarang 13.15 sekarang 13.30. Ya agak molor 15 menit. Saya hanya membuka, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan semua dan berkah dalam hidup. Acara intinya adalah ular-ular dari Pak Ajo, kemudian tausiah juga dan doa sekaligus, dan kemudian kocokan kerohiman buat yang dapat. Baik ya, acara berikutnya yang kita tunggu ular-ular dari tausiah dari Pak Ajo dan sekaligus tutup dengan doa. Pak Ajo, monggo. Ya baru pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji syukur kita limpahkan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini di hari Sabtu tanggal 15 November 2025 kita semua adik, kakak, ponakan, cucu barangkali telah bersama-sama bersilaturahim di rumah Eyang Kemayoran. Mudah-mudahan hikmah daripada silaturahim ini bisa kita jadikan terus mempererat persaudaraan di antara kita. Persaudaraan itu akan ditandai dengan ta'awanu alal birri wat taqwa, yaitu dengan saling tolong-menolong di dalam kebenaran dan ketakwaan kita kepada Allah. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan janganlah engkau sekali-kali tolong-menolong dalam hal dosa dan kejelekan. Kira-kira seperti itu. Dan kita bersyukur pada hari ini semua yang berkesempatan hadir. Mudah-mudahan silaturahim kita ini senantiasa Allah mencatat sebagai amal ibadah kita, amal yang terus bisa kita rasakan. Mudah-mudahan ini bisa dirasakan selama di dunia dengan kerukunan kita. Karena tidak juga sedikit orang yang sesama saudara itu saling tidak bersilaturahim. Mungkin karena jaraknya jauh atau memang kondisi yang lain sehingga sulit untuk mempertemukan hal-hal yang seperti ini. Jadi kita patut bersyukur dengan kondisi kita ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum sempat kumpul mungkin ada sesuatu dan udzur tertentu yang mungkin kita tidak tahu. Tapi dalam hati kecilnya
mereka itu insya Allah juga ingin berkumpul sebagaimana yang kita laksanakan sekarang. Cuman karena kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan, sehingga mungkin tidak bisa hadir. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, jadi kita ini sebagai manusia insan yang diberi karunia oleh Allah kehidupan, ya. Karena hidup manusia itu adalah bukan rencana kita, yang perlu digarisbawahi itu. Kehidupan kita di dunia ini, di fase yang ketiga ini bukan rencana kita, tapi ini semata-mata karunia Allah, ya. Karunia Allah, karena sebutan kita adalah makhluk yang disebut manusia, maka punya hak dan kewajiban. Tapi kalau makhluk yang disebut oleh Allah bukan manusia, seperti makhluk yang lain, ya, seperti di dunia ini ada binatang, ada pohon-pohonan, ada gunung, ada laut, itu tidak diberikan amanah sebagaimana amanah yang diberikan kepada manusia. Oleh sebab itu, dengan karunia inilah kita coba untuk sedikit memahami, mentadaburi salah satu ayat Al-Quran yang tadi saya bacakan dalam mukadimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah berfirman dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah itu, wahai manusia, ya, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jadi kehidupan manusia ini bukan suka-suka kita, ya. Kehidupan kita ini bukan suka-suka kedua orang tua kita juga, bukan, gitu. Rasa syukur kita sebagai manusia, maka Allah menjadikan manusia adalah makhluk yang baik, makhluk yang sempurna, makhluk yang telah diberi akal, maka Allah memberikan tugas kepada kita untuk beribadah. Jadi kehidupan kita di dunia ini karena karunia Allah, maka hanya satu tugas dari Allah di pundak kita adalah ibadah. Kenapa ibadah? Karena Allah lah yang menciptakan kita, dan kita wajib juga melaksanakan kepada siapa yang telah menciptakan kita. Oleh karena itu, maka kalau kita beribadah kepada Allah, insya Allah Allah menghendaki kita menjadi orang yang takwa. Kenapa Allah menghendaki orang yang takwa? Karena takwa itu adalah semulia-mulianya manusia. Apa arti takwa? Kita sudah mengetahui semua. Untuk mengingatkan saja bahwa takwa itu adalah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik atas perintah Allah, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari apa-apa yang dilarang Allah. Sejauh mana kita bisa melakukan itu, itulah takwa kita. Sehingga ketakwaan setiap orang itu berbeda levelnya. Seperti contoh, ada orang bilang kalau makan di gacoan itu level 3 udah pedas. Tapi bagi orang yang kuatnya biasa level 8, 3 tuh nggak pedas, kan gitu. Tapi bagi orang yang level 1 saja sudah pedas, kayak Slamet tuh modelnya, pedas sedikit nggak doyan. Oh, asinan, aku bilang belum asem, kata Slamet udah asem banget gitu. Tanya sama si Pri yang suka asinan, sedang, nah kan beda. Jadi level itu adalah masing-masing orang kemampuannya. Sama dengan takwa. Jadi di sini masalahnya bahwa ketakwaan kita tidak harus seperti Nabi. Ketakwaan kita tidak harus perlu sebagai sahabat. Tapi semampu yang kita tahu, semampu yang kita bisa, tahu kalau ini diperintah, laksanakan dengan konsisten. Itu udah takwa. Kita tahu bahwa ini dilarang nih. Atau subhat. Subhat itu antara halal dan haram, ya. Nah, kemarin kita lihat video, ada yang bilang rokok itu halal katanya. Ada yang bilang haram. Nah, artinya apa? Itu tergantung bagaimana dia belajarnya, bagaimana dia menjiwai ketakwaan itu. Jadi susah. Jadi level takwa setiap orang itu berbeda. Sama-sama Gus, sama-sama Syekh, sama-sama apalah kiai, level takwanya itu berbeda. Karena ketakwaan itu adalah diukur oleh kemampuan ilmu dan pelaksanaan dari orang-orang yang bersangkutan. Itulah. Sehingga maka takwa itu orang menerjemahkan secara umum berusaha melaksanakan perintah Allah dan berusaha meninggalkan semampu dan sekuat tenaga meninggalkan larangan Allah. Nah, kalau kita sudah seperti itu, insya Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai manusia, sembahlah aku yang telah menciptakan kamu, gitu. Yaitu sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Kenapa? Agar kamu bertakwa. Jadi Allah itu sejatinya senang kalau ada hambanya yang takwa. Karena dengan pedoman ibadah, dengan media ibadah, dengan kiat ibadah, Allah menghendaki hambanya, ya, hambanya itu menjadi orang takwa. Terus ada lagi yang bertanya gini, lah Allah kan maha kuasa, Allah kan maha berkehendak, kenapa ya kok di dunia ada yang takwa, ada yang kafir? Nah di sini pertanyaan, kalau Allah memang maha segalanya, bikin aja semua orang yang diciptakan takwa semua, nggak repot, gitu kan? Perlu diketahui bahwa karena memang fase ketiga ini adalah media ujian, media percobaan, kata Allah, Allah memberikan sesuatu yang disukai atau yang tidak disukai oleh manusia, itu semua qadarullah. Allah ingin melihat sampai sejauh mana kesabaran hambaku, sampai sejauh mana rasa syukur hambaku, sampai sejauh mana ibadah kepadaku atas perintah-perintahku. Allah hanya ingin mengukur dengan kondisi yang berbeda ini, baik senang maupun tidak senang, untuk mengetahui siapa sih di antara hambaku yang banyak ini yang beriman, siapa sih hambaku yang banyak ini yang masih kafir, siapa sih hambaku ini yang masih munafik. Hanya itu sebetulnya media fase ketiga ini. Sehingga fase ketiga ini adalah menentukan manusia di fase keempat itu akan lari kemana. Maka dengan kondisi seperti ini, karena kehidupan adalah karunia Allah, kehidupan bukan rencana kita, kehidupan semata-mata karena kehendak Allah, maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini menjadikan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah, kehidupan yang senantiasa di dalam lingkungan muttaqin, ya, lingkungan yang takwa, sehingga kehidupan kita dengan banyak dan sedikitnya yang kita lakukan senantiasa Allah ciptakan sebagai amal ibadah. Itu yang kita harapkan. Jadi kehidupan ini adalah bagaimana kita isi dengan nilai-nilai ibadah. Gitu. Kita salaman, gimana kabar, ada rasa kasih sayang, disitulah kerohiman namanya. Jadi rohim kan asal kata dari rohim ini macam-macam bansos lah, kasih sayang. Jadi diwujudkan dengan itu. Tapi niat kita adalah memang silaturahim. Ada atau tidak ada yang dalam bentuk nominal, tapi kalau kita niatnya ingin saling silaturahim, menyambung persaudaraan, ya, dengan salaman. Nah, banyak lagi. Nah, begitu salaman, maka kita insya Allah ada salah, ada dosa, ada khilaf, itu nol. Nah, maka orang bersalaman itu lahir batin, nggak usah disebut maaf ya lahir batin, nggak usah gitu. Yang penting kita sudah salaman, berarti benar-benar hati kita harus lapang, sehingga ada kesalahan, ada lupa, ada khilaf, kita kembali kepada fitrah. Itu yang dimaksud, ya. Nah, mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini menjadikan bahan kita untuk terus menjalin kekeluargaan ini dengan baik, sehingga hikmah kita menjadi persaudaraan yang benar-benar punya nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.